Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita nggak cuma bahas cuaca yang kadang panas, kadang hujan, tapi kita bakal kenalan sama alat-alat yang bisa mengukur semua itu, dari suhu sampai arah angin. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kenalin dulu nih, ini dia tim hebat di balik video ini. Ada Muhammad Afsel Zain, Evan Setiawan, Rabbani Mahardika, Ahmad Ardiansyah, dan saya sendiri, Satrio Hendro Wibowo. Pengertian, cuaca adalah kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu, dan iklim adalah rata-rata kondisi cuaca dalam jangka panjang waktu lama. Oke, kita mulai dari alat yang paling sering kita dengar, yaitu termometer. Jadi termometer ini fungsinya buat mengukur suhu udara, entah itu dalam derajat Celcius atau Fahrenheit. Nah, termometer sendiri ada beberapa jenisnya. Ada yang pakai raksa, ada yang alkohol, dan juga ada yang digital. Yang sekarang paling sering kita pakai karena praktis dan hasilnya cepet banget. Contohnya suhu udara harian. Biasanya diukur pakai termometer maksimum minimum biar kita tahu suhu tertinggi dan terendah dalam satu hari. Sekarang kita lanjut ke alat berikutnya, yaitu barometer. Barometer ini berfungsi buat mengukur tekanan udara. Nah, dari tekanan udara inilah kita bisa tahu kondisi cuaca. Kalau tekanannya rendah, biasanya itu tanda cuaca bakal buruk, bisa mendung atau hujan. Tapi kalau tekanannya tinggi, justru sebaliknya, cuaca cenderung cerah. Satuan yang dipakai biasanya milibar atau hektopascal. Selanjutnya ada hygrometer. Fungsinya adalah untuk mengukur kelembaban udara atau seberapa banyak uap air yang ada di atmosfer. Dan menariknya, alat ini sering digabung sama termometer jadi satu alat, namanya termohygrometer. Jadi kita bisa tahu dua hal sekaligus, suhu dan kelembaban udara. Berikutnya adalah anemometer. Nah, alat ini digunakan untuk mengukur kecepatan angin. Biasanya punya 3 atau 4 mangkok kecil yang berputar kalau tertiup angin. Semakin cepat putarannya, berarti anginnya makin kencang. Satuannya bisa meter per detik, kilometer per jam, atau kadang pakai satuan knot. Kalau yang tadi buat tahu seberapa cepat anginnya, sekarang kita cari tahu dari mana arah angin itu datang. Namanya wind vane, atau penunjuk arah angin. Alat ini bakal berputar dan menunjuk dari arah datangnya angin. Misalnya, kalau angin bertiup dari barat ke timur, ya disebut angin barat. Selanjutnya ada ombrometer, atau sering juga disebut si penakar hujan. Fungsinya adalah untuk mengukur jumlah curah hujan yang turun di satu tempat dalam jangka waktu tertentu. Satuannya adalah milimeter. Misalnya, hujan 1 mm berarti dalam area 1 meter persegi, air hujannya setinggi 1 mm. Jadi, lewat alat ini kita bisa tahu seberapa banyak air hujan yang turun di suatu wilayah. Nah, kalau alat ini bisa dibilang lumayan canggih, yaitu radiosonde. Alat ini digunakan buat mengukur berbagai parameter cuaca di lapisan atas atmosfer, mulai dari suhu, kelembapan, tekanan, sampai arah dan kecepatan angin. Cara kerjanya keren banget, karena dibawa naik oleh balon udara sampai ketinggian lebih dari 30 km. Semua data cuaca yang didapat bakal dikirim ke stasiun bumi lewat sinyal radio. Dan yang terakhir adalah aktinometer. Alat ini punya fungsi penting banget, yaitu mengukur intensitas radiasi matahari. Lewat alat ini, para ahli bisa tahu seberapa besar energi matahari yang diterima di permukaan bumi, yang nantinya berpengaruh banget terhadap cuaca dan juga iklim kita. Jadi kesimpulannya adalah dengan alat-alat ini, para ahli meteorologi dan klimatologi dapat memprediksi cuaca, mempelajari pola iklim, dan memperingati masyarakat tentang bencana alam yang terkait dengan cuaca. Dari semua alat yang telah kita bahas, kita belajar bahwa cuaca dan iklim bukan sekedar prediksi, tapi hasil dari ilmu dan ketelitian manusia dalam memahami alam. Karena ketika kita memahami alam, disitulah kita belajar untuk menjaganya. Terima kasih sudah menonton. Saya Satrio Hendro Wibowo, salam hangat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.